warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, dimohon untuk ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Minta tolong Mbak Nida. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Nida telah dipimpin doa. Sekretarisnya siapa? Ya Mbak Tabita, gimana presensinya? Masuk semua. Alhamdulillah, kalau masuk semua berarti sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Kita akan membahas materi KD 3.6, yaitu menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tapi sebelum itu, adakah yang masih mengingat materi minggu lalu? Oh iya, Mbak Abel silakan. Itu. Ya, benar sekali yang dikatakan Mbak Abel. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang litosfer. Sedikit mengingat, litosfer adalah lapisan kerak bumi yang terdiri dari batuan. Di lapisan litosfer terjadi beberapa aktivitas seperti, ada yang masih ingat? Ya, Mbak Karina? Nah, benar sekali. Tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Oke, kita balik lagi ke materi kita hari ini, yaitu tentang atmosfer. Sebelum Ibu jelaskan lebih jauh tentang atmosfer, adakah yang sudah membaca sebelumnya? Oh ya, Mbak Anida silakan. Apa udara? Iya, tidak salah. Namun lebih tepatnya, atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh. Di lapisan atmosfer terdapat beberapa unsur seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Lapisan atmosfer itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah lapisan troposfer, yang kedua lapisan stratosfer, yang ketiga lapisan mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang terakhir eksosfer. Ada yang sudah tahu apa itu lapisan-lapisan yang sudah Ibu jelaskan? Belum? Yaudah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Jadi lapisan yang pertama itu lapisan troposfer adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi. Di lapisan ini itu tempat terjadinya segala macam aktivitas cuaca dan iklim. Lapisan yang kedua itu lapisan stratosfer. Di lapisan ini itu terdapat yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu berfungsi untuk melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet yang berlebih. Kemudian yang lapisan ketiga itu ada yang namanya lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer ini memiliki ketinggian 50 hingga 75 km. Di lapisan mesosfer ini sebagian meteorit terbakar. Kemudian yang keempat ada yang namanya lapisan termosfer. Lapisan termosfer ini memiliki ketinggian 75 hingga 650 km. Di lapisan ini itu tempat terjadinya penyaluran gelombang radio. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer itu letaknya paling jauh dari bumi. Untuk ketinggiannya sendiri belum diketahui. Oke, setelah kita membahas apa itu atmosfer, kemudian lapisan-lapisannya, sekarang kita akan beralih ke materi cuaca dan iklim. Ada yang tahu apa itu cuaca dan apa itu iklim? Belum? Ya, kalau belum Ibu jelaskan ya. Jadi masih berkaitan dengan materi kita tentang atmosfer seperti yang sudah saya jelaskan. Di troposfer itu tempat terjadinya segala macam fenomena cuaca dan iklim. Jadi cuaca itu adalah keadaan atmosfer sehari-hari yang terjadi di daerah yang sempit. Sedangkan iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca yang terjadi di daerah yang luas dan dalam periode yang lama. Cuaca dan iklim itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu ada namanya temperatur udara, kemudian ada tekanan udara, awan, dan hujan. Oke, berikut saya akan menampilkan beberapa video. Silakan kalian simak baik-baik videonya, kemudian sebutkan fenomena apa yang ada di sana. Oke, video yang pertama silakan disimak. Video apa ini? Iya, Mbak Tabita silakan. Nah, benar sekali. Jadi, video tersebut adalah fenomena banjir di Jakarta. Video kedua disimak. Oh iya, Mbak Ilmi silakan.
Nah, benar sekali. Jadi video yang kedua ini adalah video puting beliung di Sukabumi. Kemudian video yang ketiga, silakan disimak. Ya, Mbak Neda silakan. Nah, benar sekali. Jadi video yang ketiga ini video tanah longsor di Banyuwangi. Dari ketiga video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang dapat menyimpulkan fenomena apa tersebut yang berkaitan dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Mbak Diva ya. Nah, benar sekali. Jadi ketiga video tersebut itu menjelaskan tentang fenomena perubahan iklim. Setelah saya menjelaskan banyak tentang atmosfer, kemudian juga lapisan, unsur-unsur dan lain sebagainya, apa sih dampak atmosfer bagi kehidupan? Ada yang tahu? Mbak Karina? Nah, benar sekali. Jadi salah satunya apa yang dikatakan Mbak Karina itu benar, adanya kehidupan di bumi. Yang kedua, kemudian melindungi bumi dari radiasi sinar berbahaya. Dan yang ketiga, itu menjaga suhu bumi agar tetap hangat sehingga dapat ditinggali. Baik, sekarang kita beralih ke sesi diskusi agar suasana tidak hening seperti ini ya. Saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kemudian setelah itu LKPD-nya dikerjakan, kemudian dipresentasikan satu persatu secara bergantian. Oke, di kelas ini ada berapa siswa? Oh, 20 ya Mbak Karina. Oke, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai absen. Absen 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 6 sampai 12 maaf kelompok 3 dan seterusnya. Silakan satu saja perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD. Kelompok 1 ya, kelompok 2, 3, 4. Oke, masing-masing sudah mendapatkan LKPD. Silakan Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Setelah itu dipresentasikan. Oke, waktu mengerjakan dimulai. Oke, saya rasa sudah selesai waktu untuk mengerjakan. Silakan kelompok 3 maju dulu. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kelompok 3? Tidak ada, berarti sudah jelas semuanya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 1 maju ke depan. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Ada? Ya, silakan. Mau langsung dijawab atau diskusi terlebih dahulu? Langsung dijawab. Oke, baik sekali jawaban dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang giliran kelompok 4 maju ke depan. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Tidak ada, berarti sudah jelas semuanya ya penjelasan dari kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, berarti sudah jelas semuanya ya. Nah, oke, melihat presentasi dari semua kelompok, saya rasa kalian sudah memahami apa itu materi yang sudah Ibu jelaskan. Tapi untuk ngetes apakah kalian benar-benar paham, Ibu punya kuis. Silakan yang dapat menjawab tunjuk tangan, kemudian akan saya beri nilai tambah. Kuis yang pertama, urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat hingga paling jauh dari bumi adalah, ya Mbak Nida silakan. Nah, benar sekali. Jadi urutannya adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Untuk kalian lebih mudah cara menghafalkannya, hafalkan huruf depannya. Jadi TSMTE, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran siang hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.